Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat yang nonton video ini. Kali ini di pertemuan 4 kita masih membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Namun di pertemuan 4 kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak itu seperti apa, bentuk pertidaksamaan gimana, bagaimana cara baca tanda pertidaksamaan, terus juga apakah kita belajar ini buat apa sih? Apakah persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak ini bisa memecahkan permasalahan kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, lanjut saja ya. Yang pertama adalah kita kenalan dulu dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi apa sih yang dimaksud dengan pertidaksamaan linear satu variabel? Nah, sebenarnya hampir sama konsepnya dengan persamaan. Hanya saja yang membedakan adalah tandanya. Kalau persamaan kan dia sama dengan ya enggak. Tapi kalau pertidaksamaan itu dia pakai tandanya lebih dari, terus kurang dari, terus lebih dari sama dengan, terus juga kurang dari sama dengan, dan lainnya gitu ya. Oke, jadi persamaan yang didapat adalah, nah bentuknya seperti ini. Jadi dia hampir sama gitu. Ini disebut dengan koefisien, iya kan ya. Terus juga ini disebut variabel. Terus juga ini disebut konstanta, sama konsepnya hampir sama dengan persamaan linear. Hanya saja yang membedakan antara persamaan dan pertidaksamaan linear adalah tanda ininya. Kalau persamaan ya kata awalnya adalah sama gitu ya, pasti tandanya sama dengan gitu. Tapi kalau di pertidaksamaan dia bisa lebih dari, kurang dari, terus juga lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Nanti apa sih yang dimaksud dengan tanda baca ini gitu, nanti akan saya bahas. Jadi saya akan membahas di pertidaksamaan linear satu variabelnya dulu. Nah, bentuknya bisa kayak gini, bisa lebih dari, terus juga bisa lebih dari sama dengan, terus juga kurang dari sama dengan, atau bahkan bisa kurang dari gitu ya. Nah, hampir sama kok. Jadi A ini disebut dengan koefisien, X adalah variabel, B adalah konstanta. Hampir sama dengan pertemuan yang kemarin. Ya. Hanya saja cuma perbedaan tanda yang ada di sininya saja nih. Gitu ya. Jadi itulah yang membedakan gitu. Nah, intinya apa sih? Intinya adalah pertidaksamaan linear ini kita tetap mencari nilai variabelnya, yaitu mencari nilai X. Cuma kita harus memerlukan garis bilangan. Jadi di dalam pertidaksamaan ini, kalau kemarin kan kita cuma nemuin nilai X selesai. Kalau ini kita mencari nilai X-nya harus ada cara lain atau jalan lain, yaitu menggunakan garis bilangan. Nah, biasanya dalam pertidaksamaan himpunannya selalu seperti ini atau begini. Jadi bisa jadi X kurang dari A atau X kurang dari B, atau bisa saja X kurang dari sama dengan A, ininya X kurang dari lebih dari sama dengan B, atau salah satunya misal X kurang dari A atau X kurang dari sama dengan B. Begitupun ini. Jadi ada dua kondisi himpunan, di mana yang satunya bentuk seperti ini, yang satu bentuknya seperti ini. Kalau kemarin kan kita cuma X sama dengan A misalkan. Tapi dia ada syaratnya dari definisi nilai mutlak misalkan. Tapi kalau di persamaan linear persamaan linear itu cuma kita nentuin ini aja kan. Tapi kalau di sini X-nya dia bersyarat. X-nya bisa kurang dari, bisa lebih dari gitu ya. Intinya seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, adapun mungkin kalian masih bingung tentang pertidaksamaan linear. Saya akan bahas tentang contoh
pertidaksamaan linear itu seperti apa gitu ya. Jadi di sini tentukan himpunan dari 2x plus 3 lebih dari 3. Intinya sama. Dia sama dengan menyelesaikan dengan cara persamaan, hampir sama. Namun yang membedakan di sini adalah tanda ininya nih gitu. Bagaimana caranya? Jadi pertama, nah, intinya adalah kita cari X. Jadi intinya itu kita cari X. Oke? Itu intinya ya. Jadi kita inti dari pertidaksamaan dan persamaan itu sama-sama mencari nilai X, sama-sama mencari nilai variabelnya berapa gitu ya. Yang membedakan hanya tandanya aja. Jadi seperti ini gitu. Kita pindahkan si satunya ini ke kanan ya, atau bisa juga sama-sama menguranginya dengan satu kedua ruas. Boleh, silahkan caranya seperti apa, yang penting senyamannya kalian. Kalau saya pindah ruas gitu ya. Ini pindah ruas satunya. Kalau satunya pindah ruas, otomatis dia kebalikannya gitu ya. Jadi negatif di sini. Lalu hasilnya adalah begini gitu ya. Nah, karena kita cuma pengen cari nilai X, nggak ada embel-embel lain di sini, bukan 2X, bukan 3X dan seterusnya. Tapi di sini kita mencari nilai X-nya saja gitu ya. Kita cuma nyari X, nih X aja gitu kan. Jadi hal yang saya lakukan adalah saya membagi dengan 2, supaya apa? Supaya saya mendapatkan nilai X-nya gitu. Jadi saya bagi kedua ruas dengan 2. Maka hasilnya seperti ini. Nah, kita nggak tahu nih bedanya pertidaksamaan linear dengan persamaan. Kalau persamaan kita sudah tahu X-nya ya udah 3 ya 3 gitu. Tapi di sini kalau pertidaksamaan, X-nya ini belum jelas. X-nya lebih dari 2 itu siapa aja gitu. Apakah semua bilangan yang lebih dari 2 gitu misalkan, atau kurang dari 2. Nah, makanya kita perlu pembuktian yang namanya garis bilangan. Jadi garis bilangannya itu ya biasa kalian bikin garis, terus karena kita angkanya di sini cuma angka 2, kita taruh angka 2 di sini. Nah, sekarang tanda pertidaksamaannya apa di sini? Lebih dari ya. Jadi kalau kurang dari atau lebih dari itu biasanya di sininya titiknya bulat biasa. Jadi saya tulis bentar. Jadi tanda kayak emoticon sedih ya. Tanda kurang atau lebih biasanya bentuk titiknya bulat begini. Tapi kalau kurang dari atau lebih dari sama dengan, itu bulatnya penuh. Maksudnya bulat di sininya nih ya. Nih. Gitu ya. Jadi kalau tandanya lebih dari atau kurang dari, bulatannya seperti ini cuma bulat aja. Kalau tandanya kurang dari atau lebih dari sama dengan, bulatannya penuh. Nah, sekarang saya tanya, ini tandanya lebih dari apa lebih dari sama dengan? Lebih dari ya, nggak ada embel-embel sama dengan. Otomatis titik di sininya kita gambarkan dengan bulatan seperti ini. Bukan bulatan penuh seperti ini ya. Ya, bukan gitu ya. Tapi bulatan kosong. Jadi kayak gini, nggak penuh gitu. Isi di sininya lingkarannya nggak penuh gitu, nggak bentuk lingkaran tapi cuma bentuk garis bulatan gitu ya. Seperti itu. Terus karena tandanya lebih dari, otomatis dia nih si 2 ini punya temen ibaratnya gitu yang di sebelah kanan si 2 gitu, ibaratnya gitu. Jadi arahnya pasti ke arah positif. Jadi begini bentuknya. Nah, kan kita 2 ini kan kesana terus ya, kita nggak tahu berhentinya sampai kapan. Makanya dari itu X-nya
adalah lebih dari 2. Ternyata benar bahwasannya X ini lebih dari 2. Kenapa? Karena himpunannya selalu ke arah kanan. Kita nggak tahu X-nya ini berapa, tapi dia tetap ke arah kanan. Jadi garis bilangan itu ibaratnya media kalian untuk membantu apakah nilai X ini benar atau tidak gitu ya. Itu inti dari garis bilangan. Oke, itu penjelasan sederhana dari pertidaksamaan linear satu variabel. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita ke tanda baca pertidaksamaan itu apa? Jadi tadi kan kita kenal lebih dari, kurang dari, mungkin ada kalian juga yang lupa, jadi saya akan ingatkan di sini. Jadi kalau tandanya lebih dari, ya arahnya panah ke kanan, maka bilangan itu artinya lebih besar. Misalkan gini, lebih dari 2, artinya bilangan yang lebih besar dari 2 gitu ya. Lalu kurang dari juga sama, misalkan kurang dari 3 misalkan. Artinya X bilangan yang kurang dari 3 gitu. Kalau misalkan contohnya X lebih dari 2, berarti di sini artinya X bilangan yang lebih besar dari 2 gitu ya. Itu maksud dari tanda baca. Nah, sekarang kan ada yang tanda bacanya ada sama dengannya nih di bawah. Itu maksudnya apa gitu. Nah, cara bacanya X misalkan lebih dari ini nih, tanda ini. Lebih dari atau sama dengan. Artinya bilangan yang termasuk dan lebih dari. Jadi gini. X lebih dari sama dengan 5 misalkan. Artinya X bilangan yang termasuk dan lebih dari 5. Jadi ini artinya X-nya lebih dari 5. Tapi X sama dengannya 5 itu masuk gitu. Jadi di sini ada kata dan. Sebetulnya. Jadi X lebih dari sama dengan 5 itu artinya X-nya bilangan yang termasuk 5 ya, termasuk 5 dan lebih dari 5. Gitu cara bacanya ya. Jadi kalau misalkan nanti murid-murid saya yang nonton ini melihat, insya Allah saya akan mengadakan kuis seperti ini gitu. Jadi bagaimana cara membaca gitu ya. Lalu yang kedua, yang terakhir, kurang dari, sama dengan konsep yang lebih dari. Misal X-nya kurang dari sama dengan 1. Ini artinya apa? Artinya berarti X bilangan yang termasuk dan kurang dari 1. Jadi maksudnya X-nya bilangan yang termasuk angka 1 itu sendiri dan X kurang dari 1. Itu cara bacanya ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan saya sebut X kurang dari sama dengan 3, maksudnya apa? Oh, maksudnya X bilangannya termasuk 3 dan juga kurang dari 3 gitu ya. Itu maksud dari tanda baca pertidaksamaan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke operasi pertidaksamaan linear gitu ya. Maksudnya bisa 1 variabel, 2 variabel dan seterusnya. Jadi operasi pertidaksamaan itu ada berbagai macam. Salah satunya penjumlahan dan pengurangan. Jadi misalkan begini, X plus 1 lebih dari 2 misalkan. Nah, operasi ini berlaku ya. Penjumlahan dan pengurangan tuh maksudnya gini, X lebih dari 1 ya. Saya ganti warna deh. X lebih dari 1, misalkan kita mau ngilangin si satunya ini di ruas kiri karena kita mau mencari nilai X. Jadi ini dikurang 1, terus lebih dari 2 dikurang 1 gitu ya maksudnya ya. Jadi ini berlaku gitu sifat ini. Jadi kita bisa mengurangi atau menambahkan kedua ruas gitu. Dengan syarat kita mencari nilai X-nya gitu ya. Lalu yang kedua itu bisa perkalian dan pembagian. Tadi contoh sebelumnya. Jadi misalkan ada 2X lebih dari 2. Oke, saya hapus dulu biar nggak pusing. Ini ya contoh ini ya.
Misalkan ada 2x sama dengan 2. Nah, ini berlaku sifat pembagian. Kenapa? Fokus kita cuma X. Untuk bisa mendapatkan X, kita cuma bisa menggunakan perkalian kalau nggak pembagian gitu. Ya udah, karena kita mau menghilangkan 2, kita bagi aja kedua ruas dengan 2. Gitu ya, itu maksud dari pernyataan yang B. Pernyataan yang C, perkalian dengan pembagian bilangan yang sama atau negatif. Oke. Jadi intinya di pembagian seperti ini, kalau misalkan ada bilangan yang negatif, misal min 3x lebih dari 9. Kalau misalkan kita bagi dengan bilangan negatif, ya, maka selagi x-nya masih positif ya. Jadi ini kan pasti x-nya positif, ininya min 3. Kalau misal kebalikannya seperti ini. 3 misal x lebih dari x min x misalkan lebih dari 7 misal ya, maka kita kalikan misalkan dengan min 1 atau berapapun. Kalau dikali pembagian nih, si x nya kalau bernilai negatif dikalikan dengan bilangan negatifnya kembali, maka tandanya itu yang berubah. Jadi ini kalau dikali nih min 1 atau dibagi min 1 misal, ini kan positif ya. Nah, sebelumnya negatif. Karena dia sebelumnya negatif, maka kalau dia positif, tandanya yang berubah. Jadi tandanya kebalikannya. Gitu ya. Pokoknya itu maksud dari sifat-sifat atau operasi pada pertidaksamaan gitu. Jadi ada 3. 1 bisa penjumlahan pengurangan. Kedua, perkalian bilangan dengan positif ya, atau pembagian dengan positif. Yang ketiga, perkalian dan pembagian dengan bilangan negatif. Kalau ini kasusnya seperti ini. Kenapa ini nggak dibalik? Kenapa, Bu? Karena X-nya sudah positif. Kecuali kalau X-nya yang negatif seperti ini. Gitu ya. Kalau X-nya sebelumnya dia negatif, maka kita harus positifkan dengan cara membagi atau mengkalikan dengan bilangan negatifnya yang ada di depan X gitu. Maka tanda pertidaksamaannya harus dibalik ya, atau diubah gitu. Jadi kebalikannya. Berarti kalau ini lebih dari, kebalikannya kurang dari. Kalau lebih dari sama dengan, ya kebalikannya kurang dari sama dengan gitu. Pokoknya intinya seperti itu. Oke? Itu tentang pertidaksamaan. Next, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, this is the main of pembahasan kita. Waduh, bahasa Inggris banget. Jadi ini adalah topik utama kita. Jadi pertidaksamaan linear satu variabel pada nilai mutlak. Kalau tadi setidaknya kita kenalan dulu maksud pertidaksamaan itu apa. Jadi biar nggak ketukar antara persamaan dengan pertidaksamaan. Jadi pertidaksamaan linear satu variabel pada nilai mutlak ya, itu cuma bentuknya sama kayak tadi, A X plus B lebih dari lebih dari C misalkan. Ini lebih dari C misalkan. Kayak gitu ya. Nah, ini bentuknya seperti ini gitu. Tapi di dalam pertidaksamaan nilai mutlak ada 3 bentuk dan ada 3 cara. Jadi di dalam pertidaksamaan ini ada 3 cara. Cara pertama itu kita pakai definisi mutlak. Yang kedua, kita pakai kuadratkan ruas. Yang ketiga itu menggunakan apa ya istilahnya? Saya lupa nih. Kalau ada fx lebih dari atau kurang dari, pokoknya itu ya. Intinya ada 3 macam ini sebetulnya. Nah, dan dia 3 cara ini pasti nggak semuanya ada dalam bentuk. Nah, jadi di pertidaksamaan linear ini ada beberapa bentuk yang pengerjaannya juga berbeda. Contoh,
Misalkan bentuknya kalau ada mutlak isinya fungsi ya dengan tanda pertidaksamaan, mau itu ini lebih dari atau lebih dari sama dengan, lalu ini kurang dari atau kurang dari sama dengan, it's okay, no problemo kalau kata orang Itali. Jadi penyelesaiannya seperti apa? Penyelesaiannya seperti ini. Ini berlaku untuk yang kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan ya. Tapi bentuknya harus seperti ini. Nah, yang pertama, kalau misalkan fx-nya kurang dari A atau kurang dari sama dengan A, syaratnya A-nya ini harus positif. Berarti misal, mutlak 2x plus 1 lebih dari 1. Nah, ini boleh pakai pengerjaannya dengan ini boleh banget. Tapi kalau 2x plus 1, misal kurang dari min 9. Nah, ini harus dipikir-pikir kembali gitu. Jadi ini bukan nggak boleh, tapi ada cara lain untuk mengerjakan ini. Dengan cara definisi misalnya, atau dengan cara kuadrat ruas. Tapi kalau bentuk seperti ini biasanya menggunakan definisi nilai mutlak. Kenapa? Karena kita pengen nentuin nih, apa benar dia nilainya kurang dari min 9. Karena mutlak itu kan harganya selalu positif gitu. Jadi ini nggak bisa menggunakan cara yang ini nggak bisa banget, nggak boleh nih, nggak boleh. Jadi yang diperbolehkan untuk menggunakan cara ini yang bentuknya seperti ini, asalkan A-nya selalu positif gitu ya. Jadi kalau misalkan ada X kurang dari atau kurang dari sama dengan A, bahkan lebih dari atau lebih dari sama dengan A, ada dua tipe pengerjaannya gitu. Jadi kalau kurang dari atau ya, jadi kalau kurang dari atau kurang dari sama dengan, syaratnya A-nya harus positif ya, yang sebelah kanannya. Maka caranya kita bentuk atau membuat bentuknya dia dari seperti ini, dari yang awal ini menjadi bentuk yang seperti ini. Jadi kalau misalkan bentuknya negatif kayak gini, kita boleh ubah dengan bentuk seperti ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan lebih dari atau lebih dari sama dengan, pokoknya yang berhubungan lebih dari, mau itu lebih dari doang atau lebih dari sama dengan gitu ya, dengan syarat A-nya harus positif ya, nggak boleh negatif A-nya, maka bentuk dari pertidaksamaan mutlak ini bisa kita ubah menjadi bentuk seperti ini gitu ya. Jadi dia dibagi dua kalau tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan. Tapi kalau kurang dari, dia digabungin nih, cuma beda tempat gitu ya. Oke. Apa contoh soalnya? Contoh soalnya seperti ini. Jadi, untuk contoh soal kita akan lihat di video setelah ini. Oke. Kita bahas contoh yang pertama untuk bentuk fx lebih dari A atau fx kurang dari A ya. Jadi soalnya kan tadi seperti ini ya. Tentukan himpunan pertidaksamaan dari 2x min 1 kurang dari sama dengan 9. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan, jadi di sini kenapa saya tulis cara 1 dulu? Karena saya pengen nunjukin kalau misalkan kita menggunakan garis bilangan ya. Jadi kita menggunakan penyelesaiannya dengan pertidaksamaan. Baru nanti saya akan menunjukkan cara kedua, yaitu menggunakan definisi yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, sebelum video ini. Oke, kita mulai. Tentukan himpunan pertidaksamaan dari mutlak 2x min 1 kurang dari sama dengan 9. Hal pertama yang harus kita lakukan, kita bagi 2x min 1 ini menjadi dua bagian dari definisi nilai mutlak ya, khususnya. Jadi saya bagi di sini dua ya. Set. Oke. Yang pertama, kalau 2x min 1 ini positif, jadi nggak ada negatifnya ya, sesuai dengan definisi nilai mutlak. Nah, ini yang positif dulu. Dan yang kedua, kalau misalkan dia negatif, ini kan jadinya berarti min 2x
plus 1 gitu ya, kurang dari sama dengan 9. Ya, itu. Jadi pertama kali untuk bentuk yang seperti ini, yang bentuk pertama, kita membagi dulu. Kalau cara satu ya, bagi dulu nih kedua ruas. Bu, kok ini nggak negatif juga? Enggak dong, karena kan yang punya mutlak cuma 2x min 1. Jadi yang kita definisikan adalah ya 2x min 1 itu gitu ya. Kok ini plus ya? Min. Oke, kita ngerjain yang positif dulu ya. 2x min 1 kurang dari sama dengan 9. Kita ngerjain fokus ini dulu. Caranya gampang. Inti dari pertidaksamaan maupun persamaan itu cuma nyari nilai x. Jadi si x ini harus di ruas kiri. Bu, boleh nggak saya pindahin di ruas kanan? Ya boleh-boleh aja. Pasti nanti tandanya bakalan berubah gitu ya. Jadi 2x min 1 kurang dari sama dengan 9. Pokoknya saya pengen atau pokoknya si x ini harus ada di ruas kiri. Jadi min 1 ini kita usir, ibaratnya seperti itu gitu ya. Jadi 2x kurang dari sama dengan 9. Min 1-nya diusir nih sama 2x ya. Min 1-nya diusir gitu, atau suruh pindah ruas gitu. Kalau pindah ruas, baik persamaan maupun pertidaksamaan itu harus kebalikannya gitu. Kalau dia negatif, ya kebalikannya positif gitu. Kalau dia perkalian misalkan, berarti kalau pindah ruas jadi pembagian gitu ya. Jadi 2x min 1 kurang dari sama dengan 9. Min 1-nya suruh pindah. Jadi di sini positif 1. Udah deh, tinggal tambahin ya. 2x kurang dari sama dengan 10. Di sini masih ada 2x. Nah, inti dari pertidaksamaan itu kita cuma mau nyari nilai x, nggak ada koefisiennya, pokoknya harus ada variabel doang gitu ya. Ini harus gimana? Ya udah, kita hilangin duanya dengan cara apa? Membagi kedua ruas dengan 2 supaya mendapatkan nilai x gitu ya. Jadi saya tulis, kita bagi kedua ruas dengan 2. Bagi 2, sini juga bagi 2. Ya, 2x bagi 2, ya udah tinggal bagi aja nih koefisiennya. 2 bagi 2 ya 1 kan, 1 kali x ya x. 10 bagi 2 5. Kenapa 5? Perkalian berapa ya, bilangan berapa yang dikalikan 2 menghasilkan 10, itu intinya ya. Jadi 5 gitu ya. Nah, x-nya udah positif belum? Udah ya. Kalau positif tandanya berubah apa enggak? Enggak dong, karena tetap gitu ya. Jadi di sini x kurang dari sama dengan 5 gitu ya. Kecuali kalau misalkan hasilnya nanti di sini ada negatifnya. Oh, berarti kalian harus mengali atau membagi dengan bilangan negatifnya di depan si x. Misalkan min 2x, berarti kalian bagi atau kali dengan min 2 gitu, supaya menghasilkan x-nya positif kayak gini gitu ya. Itu maksudnya. Oke, kita udah nemu yang pertama nih. Sekarang kita temukan yang kedua. Oke, ini kenapa negatif? Karena syarat mutlak. Jadi nilai syarat mutlak itu dibagi 2, yang satu itu positif, yang satu itu negatif. X min 1. Jadi dibagi 2 gini ya, maksudnya gitu. Nah, ini sederhanakan, jadi min 2x plus 1 kurang dari sama dengan 9. Nah, karena kita pengen ruas kiri cuma ada x-nya, nggak mau ada embel-embel lain, ya udah kita usir aja gitu, kita pindah ruas gitu ya. Kita suruh pindah sih satunya ke kanan. Karena ini plus, kalau pindah ruas jadi negatif 1. Udah deh, tinggal kurang dari sama dengan min 8. Kalau kayak gini gimana, Bu? Ya udah, kita cuma perlu siapa? Si X kan ya? Nah,
karena kita perlu X, jadi kita bagi kedua ruas dengan min 2. Karena kita cuma pengen ngilangin si min 2 ini dari si X gitu ya. Min 8. Kita bagi dengan min 2. Ini min 2. Min 2 dibagi min 2X dibagi min 2 itu X ya, positif. Kenapa? Pembagian kalau min ketemu min hasilnya pasti positif gitu ya. Min 8 bagi min 2, perkalian bilangan berapa yang dikalikan min 2 hasilnya bakal min 8, yaitu 4. Karena 4 dikali minus 2 hasilnya minus 8 gitu ya. Nah sekarang ini lihat nih, X-nya udah positif apa belum? Udah ya, udah positif. Berarti tanda ini nggak usah diubah. Jadi ini kurang dari sama dengan 4. Nah terus bagaimana Bu cara menggambar garis bilangannya? Berarti di sini ada 2 garis bilangannya. Yang satu X-nya kurang dari sama dengan 5, dan yang satu X-nya kurang dari sama dengan 4. Saya bakal gambar di sini ya. Ini terlalu jauh baginya ya. Jadi yang pertama, garis bilangan untuk X lebih dari sama dengan 5. Saya tarik deh biar. Nah, garis bilangannya. Oke, kita bikin dulu set seperti ini. 5 adanya di sini ya kira-kira. Sekarang saya tanya, ini tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan? Lebih dari ya? Lebih dari sama dengan ya? Kalau dia ada sama dengannya, titik di sininya penuh atau cuma bulatan? Penuh dong, karena dia tandanya sama dengan. Kalau nggak ada sama dengannya, ya ini titiknya nggak penuh seperti ini. Jadi cuma lingkaran bulat doang, gitu ya. Oke, itu yang pertama seperti itu. Tandanya katanya lebih dari, kok lebih dari sih? Kurang dari, sorry ya. Kurang dari sama dengan, sama aja titiknya penuh ya. Kurang dari sama dengan 5. Kurang dari berarti arahnya ke kanan atau ke kiri? Ke kiri ya, berarti di sini kiri. Nah, kita nggak tahu nih X ini bernilai berapa, bisa aja 100, 1000, 2000 gitu ya. Jadi arsirannya seperti ini. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, X-nya kurang dari sama dengan 4. Kita bikin garis dulu, set. 4 kira-kira ada di sini ya. Tandanya kurang dari sama dengan. Berarti kalau kurang dari sama dengan atau ada sama dengannya, titiknya penuh apa kosong? Atau cuma bulatan? Penuh ya, karena tandanya ada sama dengannya gitu ya. Udah. Kurang dari sama dengan 4. Sebentar, kayaknya ada yang salah. Oh iya, ini salah nih. Ini harusnya lebih dari ya. Ini harusnya 8. Maaf ya, saya salah. Nah, kalau bentuknya seperti ini kan masih bentuknya negatif ya? Ya enggak? Sebentar, saya koreksi dulu ya. Nah, ini kan karena dibaginya negatif 2 ya. Dibaginya. Berarti ini tandanya berubah ya. Jadi ini negatif 4 harusnya. Ini lebih dari sama dengan. Ini negatif 4. Gitu ya, saya salah nih. Ini karena ini kan masih menghasilkan nilai negatif ya. Nah, kalau kita ingat tadi pertidaksamaan. Kalau kita membagi dua bilangan negatif atau membagi dua bilangan negatif, maka tandanya berubah gitu ya. Maaf ya, saya salah. Ini lebih dari sama dengan min 4. Sorry ini. Berarti kalau lebih dari arahnya ke kanan. Oke, saya tandain gini deh biar kelihatan. Nah, cara untuk
mengetahui garis bilangan ini, himpunannya di mana, kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, untuk yang seperti ini, kita garis gini, terus kita bagi juga ini. Kalian bisa lihat di modul ya. Jadi ada 3 bagian, yang satu X-nya kurang dari 5, ini di antara, yang satu kurang. Cara menentukan himpunan penyelesaian dengan garis bilangan adalah, kalau misalkan semakin banyak garis yang dilewati, maka itu himpunan penyelesaiannya. Sekarang kita lihat, kita fokus ke bagian sini. Kurang dari 5. Ini ada berapa garis yang melewati? Di sini nggak ada ya. Di sini ada. Oh, cuma 1. Oke, sekarang kita fokus ke di antara. Sorry, gini ya. Nah, berapa garis yang melewati? Ada 2 ya. 1, 2 gitu ya. Oh, ternyata ada 2. Sekarang kita lihat yang bagian gimana nih saya? Kurang dari min 4. Ada berapa garis yang melewati? Ada 1 ya, cuma ini ya. Di sini nggak ada. Nah, saya tanya, yang paling banyak tadi yang mana? Yang tengah ya. Oke, berarti himpunannya adalah di sini min 4, di sini 5. Himpunannya begini. Gitu ya. Jadi hasil dari ini adalah ini. Himpunannya begini. Oh, berarti di antara 4 dan 5. Berarti HP-nya, himpunan penyelesaiannya X, di mana X-nya di antara min 4 dan 5. Ya, jadi di antara min, nggak kelihatan ya? Taruh di atas ini. Min 4 dan 5, gitu ya. Ini maksudnya apa? Maksudnya X-nya lebih besar dari min 4, tetapi X-nya kurang dari 5, gitu. Jadi min 4 ke arah sana, 5 ke arah sana, gitu maksudnya ya. Nah, ini cara untuk garis bilangan. Jadi agak sedikit rumit memang. Tapi ini kalian harus pahami. Kenapa? Karena biasanya ada soal yang meminta menyelesaikan ini dengan penyelesaian pertidaksamaan biasa seperti ini. Gitu ya. Jadi kalian harus pahami garis bilangannya. Kalau misalkan kalian bingung, kalian bisa nonton YouTube lain atau kalian bisa cari artikel ya. Atau bisa tanyakan ke saya via kolom komentar atau WhatsApp. Oke, ini untuk cara pertama. Lalu cara kedua seperti apa? Nah, seperti ini. Tadi bentuk pertama adalah begini kan ya, kalau fx kurang atau kurang dari sama dengan, maka kita bisa ubah bentuknya di antara seperti ini. Kalau misalkan fx-nya lebih atau lebih dari sama dengan, maka kita bagi menjadi 2. Nah, sekarang soalnya yang tadi, ini kurang dari apa lebih dari sekarang? Kurang dari ya. Jadi saya tulis dulu di sini. Soalnya adalah 2x min 1 kurang dari 9. Nah, ini kan sama aja. Bentuknya adalah fx kurang dari sama dengan a, gitu ya. Iya enggak? Kenapa? A-nya kan sudah positif gitu. Terus ini adalah fungsi. Nah, kita bisa menggunakan penyelesaian seperti ini gitu. Kalau kurang dari sama dengan, mana kurang dari sama dengan? Oh, ini. Berarti kita bisa mengubah seperti ini. Jadi, kita ubah yang 1 min 9, karena ini kurang dari sama dengan, berarti kan ya kurang dari sama dengan. Sini juga kurang dari sama dengan gitu ya. Di sini 9. Ya, kenapa? Karena di sini katanya ini min A, ini A. Tengah-tengahnya fungsinya, siapa fungsinya? Ya 2x min 1 gitu ya. Jadi 2x min 1. Sudah seperti ini, kita cuma pengen x-nya doang di tengah. Jadi inti dari ini adalah kita mencari nilai x
aja. Pokoknya di sini harus X gitu ya, nggak boleh ada embel-embel lain. Caranya ya udah, ini caranya. Yang pertama, kita tambah dengan 1. Kenapa? Karena kita menghilangkan si min satunya ini. Kalau pindah ruas kan nggak mungkin ya, karena ada 2 nih. Bingung kan? Jadi, kita harus kasih keterangan seperti ini. Yang pertama, kita tambah dengan 1. Jadi, biar supaya min satunya hilang gitu ya. Jadi, di sini, min 9 tambah 1 kurang dari 2X, min 1 tambah 1, iya nggak? 9 plus 1. Nah ini ya, hilang kan ya? Min 1 tambah 1, sama aja 1 kurang 1. Ini habis. Jadi sisanya, min 9 plus 1 kurang dari sama dengan 2X, kurang dari sama dengan 9 plus 1. Ya udah nih, kita operasikan dulu nih ya, supaya sederhana. Berarti ini, min 9 tambah 1, kamu punya hutang 9, baru dibayar 1. Sisa hutang 8. Kurang dari sama dengan 2X, kurang dari sama dengan 10. Nah, ini kan masih ada koefisien nih, 2X ya. Kita cuma pengen X. Kita bagi, kita tulis lagi keterangannya. Bagi dengan, karena ini kita mau ngilangin 2, maka kita bagi juga dengan 2. Semuanya ya, terkhusus ini. Nah, berarti di sini min 8 dibagi 2 kurang dari sama dengan 2X dibagi 2, 10 dibagi 2. Ya. Saya pindah ke sini ya. Udah deh, min 8 bagi 2, min 4. Tandanya nggak berubah ya. Karena udah ketetapannya begini gitu. 2X dibagi 2, X. Ini kurang dari sama dengan, oke. 10 bagi 2, 5. Selesai. Jadi begini ya. Jadi jadi kalian bisa, kesimpulan. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X di mana min 4X kurang dari sama dengan ini dan di antara 5. Atau kalian juga boleh tulis begini. Atau ya, kalian boleh tulis, jadi, himpunan penyelesaian mutlak 2X min 1 kurang dari 9 adalah min 4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Jadi ini cara bacanya. X lebih dari sama dengan min 4, tetapi X-nya kurang dari sama dengan 5. Atau bisa dibaca X di antara min 4 dan 5, gitu ya. Oke, lebih simpel cara mana? Silahkan kalian boleh menggunakan cara pertama, boleh juga menggunakan cara kedua. Itu untuk pembahasan soal nomor 1. Sekarang kita lihat pembahasan soal yang lainnya ya. Nah, tadi sudah mengetahui kan bagaimana cara untuk yang bentuk pertama. Tadi udah dijelaskan tuh secara rinci. Nah, sekarang kita kenalan sama bentuk yang kedua. Jadi, bentuk yang kedua ini adalah keduanya sama-sama fungsi dan dimutlakin gitu ya. Nah, jadi misal mutlak 2X min 1 lebih dari mutlak X min 3 misal begitu ya. Nah, soalnya seperti ini, mau itu lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, pokoknya bentuknya yang seperti ini ya, bentuknya pokoknya yang seperti ini, kita bisa menguadratkannya. Jadi misal 2X min 1 lebih dari X min 3 misal. Nah, ini kita kuadratkan ruasnya aja. Jadi kayak gini, 2X min 1 dikuadratkan,
Terus di sini juga X min 3 dikuadratkan. Jadi intinya dari ini, bentuk ini, harga mutlaknya itu kita ubah dengan bentuk kuadrat gitu. Intinya seperti itu. Nah, untuk lebih lanjut, contohnya begini. Nah, biar kalian nggak kepo atau biar kalian paham, ada pembahasan soalnya. Silahkan simak. Oke, untuk contoh yang kedua atau contoh bentuk yang kedua, ini berlaku untuk mutlak fx lebih dari mutlak gx atau sebaliknya gitu tandanya. Mau ini lebih dari, kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Caranya gimana? Kita kuadratkan gitu ya. Jadi si nilai mutlak yang di dalam sini kita ganti dengan kuadrat. Biar lebih jelas kita jawab soalnya. Nah, kita tulis dulu deh biar jelas. X plus 3 kurang dari sama dengan 2x min 3. Nah, ini kita ganti dalam bentuk kuadrat. Berarti X plus 3 kuadrat lebih dari sama dengan kurang dari sama dengan 2x min 3 kuadrat. Nah, intinya kalau bentuknya seperti ini, kita pengen sebelah kanan ini luasnya 0 gitu ya. Jadi kita pindahkan saja X plus 3 kurang 2x min 3 kuadrat kurang dari sama dengan 0. Masih ingat sifat kuadrat? Kelas 9 nih. Masih ingat nggak? Kalau misalkan ada bilangan atau sifat A kuadrat min B kuadrat, itu bakalan jadi A plus B dikali A min B. Masih ingat? Masih dong, masa lupa? Ini kuadratik ya. Jadi kita jadikan bentuk ini menjadi seperti ini. Ya, bentuk ini kalau kita hitung satu-satu, ya kayak kita X kuadrat, ini kan capek ya. Nah, kita pakai aja sifat kuadrat. Kalau misalkan ada dua bilangan seperti ini, yang menghasilkannya A kuadrat min B kuadrat, maka kita ubah jadi pemfaktoran seperti ini. Kita ubah aja deh berarti. Siapa yang A di sini? Yang paling depan aja kita pakai nih A-nya. Anggaplah ini A dan ini B. Jadi A dulu nih. A berarti X plus 3. Karena ini tandanya plus, jadi kita plus. Set. B-nya siapa? 2x min 3. Jadi 2x min 3. Kali lagi kan? A-nya siapa? X plus 3. Karena tandanya minus, min. Ya, ini minus kan? Siapa B-nya? 2x min 3. Berarti di sini 2x 3. Kurang dari sama dengan 0. Nah, nggak nyampe tuh. Ya udah, kita kumpulin dulu deh yang punya X siapa. Jadi X plus 2x plus 3 min 3. Yang satunya X min 2x plus 3 min 3. Jadi kita kumpulin yang X, yang bukan X gitu ya. Jadi biar memudahkan perhitungan kita gitu. Ya udah deh, X tambah 2x hasilnya berapa? 3x. Nah, 3 kurang 3. Kamu punya utang 3, dibayar 3. Jadi utang kamu habis apa masih ada? Habis ya, berarti ini plus 0. Atau kamu boleh tulis ini 3x, boleh. Saya lebih jelasin dulu aja. X min 2x plus 3 min, ini positif ya. Min ketemu min soalnya. Plus. Ya, ini plus ya. Jadi min, biar jelas gini. X plus 3 min 2x min 3. Jadi hasilnya ini gitu ya. X min 2x plus 3 plus 3. Oke, X min 2x. 1 dikurang 2x. Kamu punya utang 2, dibayar baru 1. Sisa utang kamu berapa? Sisa 1 ya. 3, 6 berarti. Oke. 3x tambah 0. Ya udah 3x berarti hasilnya kan 3x.
Nah, ini bentuknya perkalian sebetulnya. Ini min X plus 6. Kurang dari sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita cari bagi 2 aja. Yang satu, kan ini bentuk pemfaktoran kan? Iya enggak? Kalau bentuk pemfaktoran ya udah, kita cari nilai X-nya dengan cara membaginya jadi 2. Yang satu begini, yang satu begini. Iya dong, iya kan? Karena bentuknya sudah pemfaktoran seperti ini. Lalu, kita cari aja. Sorry, ini bukan sama dengan. Kita cari nilai X-nya gitu ya. Kalau pemfaktoran kan kita cari nilai X-nya ya. Ya enggak? Oke, 3X sama dengan 0. Berarti X-nya di sini berapa? 0. Yang satunya min X plus 6. 6-nya kita pindah ya. Jadi ini min 6. Jadi X-nya adalah 6. Nah, berarti titiknya 0 dan 6. Oke. Let's we start. Waduh, garisnya kurang lurus. Saya garis di sini. Yang satu 0, yang satu 6. Ya. Yang satu 0, yang satu 6. Bagaimana cara kita menentukan titiknya? Kita balik ke sini. Ini tandanya kurang dari sama dengan apa kurang dari ya? Kurang dari sama dengan. Oh, berarti keduanya titiknya penuh. Keduanya titiknya penuh. Kenapa? Ini kan harusnya 3X kurang dari sama dengan 0. Ini tuh cuma untuk mencari titiknya siapa sih di sini gitu. Nah, setelah itu sekarang kita tentukan daerahnya. Kenapa? Karena ini bentuknya adalah pertidaksamaan. Kalau tadi kan sudah tahu ya, X lebih dari sama dengan 0, X lebih dari sama dengan 6. Jadi kita udah bisa tahu arsirannya di mana gitu. Nah, sekarang kita harus nyari syarat sebetulnya gitu. Syaratnya kita harus mendapatkan himpunan ini harus kurang dari 0. Bagaimana cara untuk menyimpulkan daerah positif, negatif, positifnya? Kita lihat koefisien dari X-nya. Oke, ini koefisien dari X-nya positif apa negatif? Positif, berarti sini positif. Lihat sekarang yang ini. Koefisien X-nya negatif atau positif? Negatif. Nah, sekarang saya tanya, kalau positif ketemu negatif, hasilnya apa ya? Kalau positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Nah, hasil dari ini adalah penentu, ya, saya tulis di sini. Hasil ini adalah kita taruh ke sebelah kanan. Jadi kan ini hasilnya negatif ya? Negatif di sini. Terus daerah sini gimana? Ya udah sisanya negatif, terus di sini positif, terus negatif. Jadi untuk menentukan daerah penyelesaian, cuma ada 2 jenis pasti. Kalau nggak ini negatif, positif, negatif. Kalau di sini positif, negatif, ya positif gitu. Ya, jadi ada 2. Nah, pokoknya gini, kalau misalkan kalian sudah nemu, ini positif, negatif, negatif. Negatifnya udah taruh aja paling kanan. Setelah itu, ikutin saja negatif, positif, negatif. Kalau kalian nggak mau cara seperti ini, kalian boleh coba-coba. Kalian masukin 6 misalkan. Kalian masukin 0 misalkan ke sini. Apakah dia hasilnya negatif, positif, negatif. Kayak gitu ya. Karena saya nggak mau ribet, jadi saya melihat koefisien positifnya saja. Jadi koefisien atau nilai yang ada di depan X. Dia bernilai positif atau negatif gitu. Kalau misalkan nanti di sini positif, ya udah di sini mengikuti pasti positif, negatif, positif, gitu ya. Itu cara cepat. Kalian kalau mau nyoba-nyoba juga nggak masalah gitu ya. Oke. Yang diminta di sini tandanya apa? Kita fokus ke sini. Yang diminta di sini tandanya apa? Kurang dari ya. Kurang dari sama dengan 0. Atau nilainya X-nya negatif. Yang mana yang bernilai negatif di sini?
Oh, yang X kurang dari 6 dan X kurang dari 0. Mungkin saya akan gambar pakai spidol. Negatif berarti ke arah sana dan ke arah sana. Kenapa kok arahnya ke sana nggak ke sini? Karena dia mintanya negatif atau yang kurang dari 0. Yang kurang dari 0 itu kan pasti bilangan negatif ya. Nggak mungkin dong bilangan positif. Jadi kita pilih negatifnya. Berarti yang satu ke sana, yang satu ke sana. Itu maksud dari garis bilangan ya. So, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X-nya kurang dari, ini sama karena titiknya penuh, maka ini kurang dari sama dengan 0, atau X lebih dari, karena titiknya penuh di sini, jadi lebih dari sama dengan 6. Gini deh hasilnya, selesai. Jadi kalau kalian nggak percaya, masukin aja misalkan -1 di sini, -1, sini -1, apakah hasilnya negatif? Pasti negatif. Masukin aja di sini 7, di sini 7, pasti hasilnya selalu negatif. Maka himpunannya seperti ini, gitu ya. Jadi saya jelaskan, hal pertama adalah kalian mengubah dulu bentuk kuadrat, lalu pindah ruas, gunakan sifat ini, sederhanakan sampai ketemu pemfaktoran seperti ini. Untuk menentukan titik garis bilangannya, kalian bagi kedua pemfaktoran ini menjadi 0 ya. Yang satu pemfaktorannya sama dengan 0, yang satu lagi pemfaktorannya sama dengan 0. Dapat titik ini, gunakan untuk garis bilangan. Lalu kita tentukan si titik ini penuh atau kosong, atau penuh atau bulat dengan melihat tanda pertidaksamaannya. Kalau dia ada sama dengannya, berarti titiknya penuh. Kalau dia nggak ada sama dengannya, di sini titiknya kosong gitu. Kayak nggak di titik penuh kayak gini, cuma lingkaran aja gitu. Oke? Itu. Yang terakhir, cara menentukan himpunan atau daerah penyelesaiannya, cara cepatnya, lihat koefisien variabel yang lihat koefisien dari X-nya. Ya. Kalau dia pertama positif negatif, berarti hasilnya negatif. Masih ingat kan ya? Kalau misalkan nih negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Negatif ketemu positif, hasilnya negatif. Positif ketemu positif, hasilnya positif. Gitu ya. Jadi ibaratnya seperti itu gitu. Jadi ingat ini aja. Melihat koefisien, kalau koefisiennya satu positif negatif, hasilnya negatif gitu. Kalau ini positif semua ya pasti hasilnya positif. Setelah itu apa? Ketika kita menemukan hasil dari pertemuan ini, taruh atau letakkan hasil ini ke paling kanan, jangan paling kiri atau tengah, paling kanan. Setelah itu selebihnya kamu ikutin aja, negatif, positif, negatif. Nah, kalau di sini positif berarti positif, negatif, positif. Gitu ya. Simple. Kalau nggak percaya, kalian boleh memasukkan bilangannya gitu loh. Misalkan di sini 7. Kalian masukin ke sini, apakah hasilnya negatif atau enggak. Kalian ambil di sini misal 1. Masukin ke sini, apakah benar hasilnya positif? Boleh. Lalu kamu ambil lagi titik, misalkan di sini deretan, misalkan kamu ambil -1, kamu masukkan ke pertidaksamaan ini. Apakah hasilnya negatif atau positif gitu ya. Seperti itu untuk menentukan daerah penyelesaian. Kalau cara cepatnya begini, kalau cara agak panjangnya, kamu masukin aja satu-satu ke pertidaksamaan ini. Masukin gitu ya. Baru deh nanti kamu tentuin, karena yang diminta adalah kurang dari 0 ya. Di sini kurang dari ya. Jadi kalian tinggal cari aja yang daerah yang negatif atau kurang dari 0. Kurang dari 0 itu pasti nilainya negatif. Gitu. Jadi himpunannya ini. Lebih jelas kalian bisa lihat di modul ya untuk murid-murid saya.
Seperti itu ya. Oke, itu untuk contoh 2. Jadi sepanjang ini. Oke. Contoh yang Oke, tadi kan sudah dibahas contoh soal untuk bentuk yang kedua. Sekarang saya akan jelaskan dulu untuk bentuk yang ketiga. Nah, jadi kalau untuk bentuk yang ketiga ini, kalau misalkan dia bentuknya itu seperti ini. Jadi, nah, bisa kayak gini. Misal begini, mutlak 2x min 1 misalnya lebih dari x plus 1, bentuknya seperti ini untuk yang bentuk 3 ya. Terus juga ini bentuk pertama bisa kayak gini soalnya. Bentuk yang kedua bisa seperti ini, misalkan 2x min 5 ditambah misalkan bentuknya x min 3, maka kurang dari x min 1 misalkan. Nah, itu bentuk yang dimaksud dari 1 dan 2. Tandanya ini berapapun, mau sama berapapun, apapun gitu ya. Mau lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, tapi bentuknya seperti ini ya. Atau bisa jadi bentuknya bisa seperti ini. Min x plus 1 kurang dari deh, lebih dari deh. Nah, jadi ada beberapa tipe gitu. Bisa bentuknya seperti ini, misalkan di sini ada angka 2-nya gitu. Atau bentuk yang kedua seperti ini. Jadi 2x min 5 plus x min 3 kurang dari x min 1 gitu. Atau yang ketiga bentuknya seperti ini. Nah, ini kan agak ribet ya. Caranya juga ribet gitu. Jadi kita nggak bisa menggunakan tadi kuadrat atau dengan membagi si fx tadi, nggak bisa, karena dia bentuknya fungsi semua gitu ya, fungsi semua nih bentuknya. Apa yang harus kita lakukan kalau ketemu bentuk-bentuk yang ribet seperti ini? Ya karena caranya ribet, otomatis kita pakai definisi nilai mutlak. Mau nggak mau gitu ya. Mau nggak mau ya kita harus pakai ini gitu untuk menyelesaikan si bentuk yang paling ribet ini gitu ya. Jadi kita menggunakan definisi nilai mutlak. Jadi ada 3 cara tadi kan. Yang pertama kita definisikan fx lebih dari kurang dari, yang pertama. Yang kedua dengan cara mengkuadratkan, dan yang ketiga dengan definisi nilai mutlak gitu ya. Oke, contoh soalnya seperti ini. Nah, yang agak ribet-ribet begini nih, 3x plus 1 min 2x plus 4 kurang dari sama dengan mutlak 5 min x. Untuk contoh soalnya saksikan video setelah ini. Langsung ya. Salah. Oke, untuk contoh soal nomor 3 yang bentuknya fx kurang dari gx atau fx lebih dari sama dengan plus minus gx kurang dari hx. Bagaimana caranya? Kalau bentuknya seperti ini, soalnya seperti ini yang sudah disebutkan ya, itu kita harus definisikan terlebih dahulu mutlaknya. Ini saya langsung ya. Jadi ini 2x plus 4 min 2x min 4 x lebih dari sama dengan min 2, x nya kurang dari min 2. Ini saya langsung, nanti kalian coba aja cari dan buka kembali definisi nilai mutlak ya. Yang kedua itu saya juga langsung x kurang dari x kurang dari sama dengan 5. Gini ya. Jadi x kurang dari sama dengan min 2, x kurang dari 5. Nah, pasti kita akan selalu membagi
dengan 3 bagian. Jadi yang pertama bagi jadi 3 ya. Yang pertama kita lihat yang paling kecil, X kurang dari min 2, X kurang dari 5. Yang paling kecil adalah min 2. Kenapa? Kan ini 5, ini min 2. Yang kurang sekali kurang berarti min 2. Berarti yang pertama adalah X kurang dari min 2 pembagiannya. Yang kedua pasti di antara gitu kan, di antara min 2 dan 5. Artinya ini X-nya lebih dari sama dengan min 2, tapi X-nya harus kurang dari sama dengan 5. Itu maksudnya ya. Yang kedua, saya tulis lagi di sini. Yang ketiga, itu sisanya, berarti X kurang dari 5. Kita harus membuat 3 bagian ini, gitu ya. Hal pertama yang harus kita lakukan, untuk yang pertama, untuk X kurang dari min 2. Kita tulis dulu 3X plus 1 kurang 3X kurang dari min 2 untuk 2X plus 4. Yang mana nih? Yang ini dong ya, karena dia kurang dari minus 2. Jadi min 2X min 4 kurang dari 5 min X sekarang. Tapi syaratnya harus kurang dari min 2 gitu. Yang mana yang ini? Oke, tadi saya baru baca lagi, jadi ini lebih dari ya. Jadi yang ini bukan X kurang dari 5, tapi X lebih dari 5. Nanti kalian bisa coba sendiri dari mana dapatnya. Jadi kan ini kurang, kita pindahkan aja gitu si X nya. Jadi min 5 lebih dari X, min X gitu. Karena ini jadi X lebih dari 5 gitu ya. Berarti kalau ini yang 5 min X, berarti yang mana yang memuat kurang dari sama dengan min 2? Yang 5 min X ya. Jadi ini 5 min X. Udah deh kita sederhanain gitu ya. 3X plus 1, min ketemu min plus ya, plus 2X. Min ketemu min lagi plus 4. Kurang dari sama dengan 5 min X. Sederhanakan, ini jadi 5X ya. 3X tambah 2X kan 5X. 1 tambah 4, 5 ya. 5 min X. Kumpulkan dengan sejenis, berarti 5X plus X kurang dari sama dengan 5 kurang 5 gitu ya. Ini pindah ruas jadi negatif. 6X kurang dari sama dengan 0. X nya berarti kurang dari sama dengan 0. Kita bikin garis bilangan. Yang pertama untuk X kurang dari 2. X kurang dari 2 minus 2, sorry. Karena dia nggak ada sama dengannya, berarti dia bulatan kosong gitu ya. Jadi X kurang ininya bulatannya 0 ya. Sorry, bukan 0. Lingkarannya nggak penuh titiknya gitu. Karena dia kurang dari, berarti otomatis di sini kurang dari ini. Sekarang kita buat yang X kurang dari sama dengan 0. X kurang dari sama dengan 0. 0 berarti kisaran di sini. Kurang dari sama dengan, karena ada sama dengannya, maka titiknya penuh. Kurang dari berarti begini. Kita bisa lihat cara menentukan HP-nya. Cukup kalian lihat yang paling banyak dilewatin garis. Sekarang saya tanya, kalau 0 kalau lebih dari 0 dilewatin garis apa enggak? Enggak ya. Kalau antara min 2 dan 0 dilewati berapa garis? 1 ya, oke. Kalau kurang dari min 2 dilewati berapa garis? Min 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari min 2 gitu ya. Ini himpunan penyelesaiannya. Jadi yang diarsir yang ini. Ini yang ini. Ya, yang X kurang dari min 2. Sekarang untuk X di antara min 2 dan
5. Nah, kita tulis 3x plus 1-nya tetap ya. Min. Ini artinya apa tadi? Artinya adalah x lebih dari sama dengan min 2 dan x kurang dari 5. Yang pertama nih, x lebih dari min 2 ya, atau x kurang dari 5. Nah, karena di sini cuma ada lebih dari sama dengan min 2, kita pakai yang positif. Berarti di sini min 2x plus 4 kurang dari sama dengan x-nya harus kurang dari sama dengan 5. Yang mana di sini? Yang positif. Berarti 5 min x. Sederhanakan jadi 3x plus 1, negatif 2x, negatif ketemu positif, negatif 2x, negatif ketemu positif, negatif 4. Sederhanakan, bentuknya jadi x min 3 kurang dari sama dengan 5 min x. Kumpulkan yang sejenis, jadi x min x pindah ruas jadi positif x kurang dari sama dengan min 3 pindah ruas jadi positif 3. 2x kurang dari sama dengan 8. Bagi kedua ruas dengan 2. Jadi 2x dibagi 2 kurang dari sama dengan 8/2. Sini adalah x kurang dari sama dengan 4. Kita bikin garis bilangan. Nah, saya bikinnya di sini ya. Yang satu antara min 2 dan 5. Kira-kira di sini. Karena dia sama dengan, maka titiknya penuh ya, seperti ini. Terus yang kedua, kita bikin x kurang dari sama dengan 4. Kira-kira di sini. Nah, kita bagi. Yang pertama, x lebih dari 5. Apakah ada garis yang melewati? Tidak ada ya. Oke. Sekarang antara 5 dan 4. Cuma satu garis ya. Oke. Sekarang antara 4 dan 2, berapa garis? Min 2, 2 garis ya. Sekarang kurang dari min 2, cuma satu garis. Berarti yang diarsir adalah yang ini. Jadi cara menentukan garis himpunan penyelesaian dengan garis bilangan, lihat yang sering dilewati oleh garis. Itu ya maksudnya. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah x di mana antara min 2 sampai dengan 4. Untuk yang kedua nih, ya. Oke. Kita lanjut untuk yang ketiga. Segini deh. Untuk yang ketiga. Untuk x lebih dari 5. Untuk x lebih dari 5. Tadi 3x plus 1 ya, min. X lebih dari 5. Yang mana nih? Kalau yang untuk 2x plus 4. X-nya harus lebih dari 5. Yang atas apa yang bawah? Yang atas. Kenapa? Karena x-nya lebih dari sama dengan min 2. Jadi min 2 ke arah kanan terus. Pasti dia melebihi 5 juga. Berarti pakai yang 2x plus 4. X plus 5, x lebih dari 5, pakai yang ini. Berarti min 5 plus x. Oke, saya singkirkan. Kita sederhanakan. Jadi 3x plus 1 min 2x min 4 ya. Min 5 plus x. Sederhanakan, 3x kurang 2x, x, ya kan? 1 kurang 4 min 3. Kurang dari sama dengan min 5 plus x. Kumpulkan yang sejenis. Ini positif x pindah ruas jadi min x. Min 5, ini pindah ruas jadi positif 3. Ini 0. Kurang dari sama dengan min 2. Artinya apa? Artinya himpunannya kosong. Jadi ini himpunan.
kosong. Gitu ya. Nah, kita akan coba gabungkan ketiga garis. Yang pertama, tadi yang HP-nya, ini yang pertama ya, HP 1 itu X kurang dari min 2. Terus yang HP 2, himpunan penyelesaian yang kedua, bagian 2, itu min 2 X. Yang ketiga, himpunan penyelesaiannya himpunan kosong gitu, nggak ada. Nah, kita bikin garis bilangan deh jadinya. Ini untuk yang pertama, X-nya kurang dari min 2. Berarti kira-kira min 2 di sini. Bulatannya gini ya. Karena apa? Karena nggak ada sama dengannya. Kurang dari berarti ke arah kiri. Lalu yang kedua, antara min 2 dan 4. Berarti daerah sini. Yang terakhir ini. Lalu gimana cara menentukan himpunan penyelesaiannya gitu ya? Nah, karena ini dua titik yang berbeda dan salah satunya seperti ini, maka himpunannya adalah yang tidak punya pasangan sama sekali. Kan kalau kita ngelihat garis ini kan nggak bakal pernah ketemu garis ya. Kalau misalkan ada dua titik yang berbeda, cari titik yang nggak punya pasangan sama sekali. Kalau ini kan ada pasangannya ya, titiknya kosong, yang satu titiknya penuh, yang kedua ini nggak ada pasangan. Jadi himpunan penyelesaiannya ke arah kanan gitu ya, ke arah kanan. Maka dapat disimpulkan bahwa himpunannya adalah X, di mana X karena titiknya penuh, tandanya kurang dari sama dengan 4. Atau kalian bisa tulis jadi himpunan dari 3X plus 1 min 2X plus 4 negatif 5 min kurang dari sama dengan 5 mutlak 5 min X adalah X kurang dari sama dengan 4. Jadi gitu ya hasilnya untuk yang soal yang ke berapa ini? 3. Oke. Jadi kalau misalkan nanti suatu saat nih kalian cuma nemuin satu mutlak di sebelah kirinya ini, hasilnya samakan saja gitu ya. Jadi kalian definisikan yang punya mutlaknya dulu, baru kalian dibagi berapa gitu. Jadi untuk X yang kurang dari, untuk X lebih dari, dan seterusnya. Jadi gitu ya untuk soal nomor 3. Ini untuk contoh soal yang keempat. Jadi kalau misalkan mutlaknya 1 tapi bentuknya X plus 1. Nah, biar caranya tadi mungkin agak sedikit ribet, jadi saya bikin contoh soal lain. Nah, kalau bentuknya seperti ini, mau nggak mau kita harus pakai definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak itu sendiri seperti ini. Jadi nanti hasilnya adalah Jadi ini nanti hasilnya adalah mutlak 2X plus 4. Hasilnya itu adalah 2X plus 4. Ini saya jadiin begini ya. Ini artinya X-nya lebih dari sama dengan min 2, X kurang dari min 2. Nah, kalau begini gimana nih? Ayo. Gimana? Udah ya, berarti langsung aja. Berarti ada cuma 2 bagian ya. Jadi untuk, kalau tadi kan 3 bagian tuh, ya dijadiin 3 yang contoh sebelumnya. Kalau ini karena cuma mutlaknya 1, ya udah gitu. Nah, kalau contoh 3 tadi belum jelas, kalian bisa cari tahu video-video YouTube lainnya gitu ya. Atau kalian bisa baca artikel gitu.
Oke, kita lanjut ya. Jadi kita yang pertama paling kecil dulu untuk X kurang dari min 2. Berarti kita pakai yang ini ya. Ini jadinya min 2X min 4. Lebih dari sama dengan X plus 1. Kumpulkan yang sejenis. Berarti X yang di sebelah kiri, sisanya yang di kanan. Berarti ini min 2X min X lebih dari sama dengan 1. Ini pindah ruas jadi positif. Ya, jadi ini tadi pindah ruas positif, pindah ruas ke sini jadi negatif. Ini pindah ruas ke sini jadi positif. Udah deh, ini sisa min 3X. Oke. Di sini jadi 5. Karena kita cuma butuh X, berarti X-nya itu adalah 5 per min 3. Oke, ya. X-nya lebih dari 5 per min 3. Udah, kita bikin garis bilangan berarti. Yang pertama, X-nya kurang dari min 2. Yang ini nih. Yang kedua, X-nya 5 per min 3. 53 itu berapa ya? Nah, 5 per min 3 itu kira-kira dia di min 1, sekian. Berarti ada di sini lah ya. Min 5 per min 3. Kenapa bisa saya dapatkan ini? Kalian boleh pakai kalkulator. Jadi 5 bagi min 3 hasilnya pasti 1,6777 pokoknya. Ya. Katanya dia lebih dari, berarti arahnya ke sana. Nah, ini nggak bakal nemu nih. Kenapa? Kalau kita bagi menjadi 3, ini cuma 1. Ini nggak ada. Ini 1. Ya udah, artinya himpunannya kosong. Oke, untuk bagian pertama himpunannya kosong katanya. Sekarang untuk bagian yang kedua. Untuk X lebih dari sama dengan min 2. Berarti kita pakai yang ini ya. Jadi karena mutlaknya begini, jadi yang positif tadi pakainya. Lebih dari sama dengan X plus 1. Kumpulkan yang sejenis. X pindah ruas jadi negatif X 1. Ini pindah ruas jadi min 4. Ya udah, X lebih dari sama dengan min berapa nih? 3 ya. Oke, kita bikin garis bilangan untuk X lebih dari sama dengan 2, min 2, berarti di sini. Saya langsung ya, ini untuk yang ini, gitu garis bilangannya. Yang kedua, untuk X lebih dari sama dengan min 3. Kira-kira min 3 itu ada di sini. Set. Nah, kita bagi aja jadi 3 bagian kan. Yang pertama min 2. Oh, min 2 itu sebentar. Oh, min 2 itu dia ada dua garis nih. Oke. Yang ini antara min 3 dan min 2 cuma ada 1 garis. Kurang dari 3 nggak ada. Berarti himpunannya X, di mana X-nya lebih dari sama dengan min 2. Atau kalau kita gambar garis bilangannya seperti ini. Gitu ya. Nah, tadi kan kita udah ketemu tuh. Himpunannya kosong berarti. Oke. Himpunan pertama itu kosong. Maka garis bilangannya ya udah begini gitu. Antara min 2 dan 5 per 3. Ini kan ya. Yang satu begini. Nah, artinya bahwa himpunannya adalah ya min 5 per 3 atau X kurang dari lebih dari sama dengan min 2. Gitu ya.
jadi seperti ini. Nah, pasti banyak yang bertanya ya, terus kita buat apa sih mempelajari persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak gitu? Apakah dia bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya iya ya. Jawabannya iya. Kenapa? Karena matematika adalah suatu suatu cara atau suatu pembelajaran yang biasanya menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Jadi nggak cuma fisika, nggak cuma kimia, ya, nggak cuma biologi misalkan dan lainnya, tapi di matematika kita bisa menyelesaikan permasalahan kita. Semisal begini, ada cerita nih. Jadi aplikasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak adalah pengaplikasian terhadap permasalahan kontekstual atau permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama seperti ini. Sari membutuhkan waktu rata-rata untuk mengerjakan suatu soal matematika adalah 3 menit. Catatan waktu Sari bisa lebih cepat atau lebih lambat 1 menit dari waktu rata-rata. Maka tentukan waktu tercepat dan waktu terlama Sari dalam mengerjakan soal matematika. Kalau dilihat-lihat ini pusing ya. Kalau udah ngeliat soal matematika kayak gini aja kita udah pusing gitu. Tapi ini yang paling gampang. Jadi ada pembahasannya. Langsung aja kita cek pembahasannya ya. Oke, untuk contoh aplikasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, ini contoh yang pertama ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita baca pelan-pelan. Membutuhkan waktu rata-rata untuk mengerjakan suatu soal. Jadi di sini yang sering diomongin apa sih gitu. Kita cari dulu apa yang sering diomongin gitu. Baca pelan-pelan soalnya. Yang sering diomongin pasti ini kan waktu rata-rata gitu ya. Waktu rata-rata. Ada lagi nggak waktu rata-rata? Tuh ngomongin waktu rata-rata lagi. Ya kan? Yang diomongin sering ini. Maka kita definisikan dulu yang pertama. Ya, kita definisikan. Misalkan X adalah waktu rata-rata. Nah, di sini kita baca dulu. Sari membutuhkan waktu rata-rata untuk mengerjakan soal itu 3 menit. Nah, otomatis waktu itu nggak ada yang negatif kan? Berarti ini mutlak. Berarti dia mengerjakan suatu soal itu 3 menit. Jadi setiap waktu rata-rata yang dipunya itu selalu berkurang sebanyak 3 menit. Itu maksudnya. Jadi waktu rata-rata itu biasanya total gitu. Total rata-rata si waktu itu. Misalkan kita cuma punya 16 waktu misalkan. Kita mengerjakan satu soal itu 3 menit. Maka setiap waktu rata-rata pasti berkurang sebanyak 3 menit. Setiap kita ngerjain satu soal gitu. Itu maksudnya ya. Karena waktu itu nggak mungkin negatif nilainya, maka harus dimutlakan. Nah, sampai sini paham ya, insya Allah. Lalu, katanya apa? Si Sari ya, itu lebih cepat atau lebih lambat? Lebih cepat atau lebih lambat? Nah, berarti bisa aja kecepatannya itu sama gitu ya, nggak cepat banget, nggak juga lambat banget, sedang-sedang aja gitu kan, ibaratnya bahasanya seperti itu. Jadi di sini adalah sama dengan gitu ya. Pelan-pelan saya jelaskan lagi. Karena ini yang sering diomongin adalah waktu rata-rata, maka kita anggaplah X-nya adalah waktu rata-rata. Setelah itu apa? Di sini katanya Sari mengerjakan satu soal itu 3 menit. Kalau waktu rata-rata kita untuk mengerjakan misal 60 soal aja 18 menit. Berarti setiap satu soal kita mengerjakan itu waktunya berkurang kan sebanyak 3 menit, 3 menit, 3 menit, 3 menit, 3 menit gitu. Jadi misal nih satu soal 40 misal. Waktunya adalah 60 menit. Nah, satu soal ini Sari mengerjakan waktu 3 menit. Artinya, sisanya
Berarti kan tinggal 60 kurang 3 gitu ya. Nah, itu maksud dari sini. Jadi setiap soal itu pasti berkurang waktunya 3 menit, 3 menit, 3 menit, 3 menit, 3 menit gitu ya. Seterusnya. Makanya X-nya kan kita nggak tahu nih waktu rata-ratanya berapa. Maka dari itu kita definisikan, karena dia mengerjakan suatu soal itu sebanyak 3 menit diperlukannya, maka setiap waktu rata-rata pasti berkurang sebanyak 3 menit. Nah, karena waktu rata-rata itu atau waktu itu nggak mungkin negatif kan hasilnya, emang ada jam, misalkan jam berapa sekarang? Jam -2 siang, kan nggak mungkin. Makanya harus dimutlakin. Nah, terus kenapa ini sama dengan Bu? Lihat, catatan waktu Sari lebih cepat atau lebih lambat 1 menit. Lebih cepat atau lebih lambat. Logikanya begini. Berarti Sari mau cepat mau lambat sama aja gitu kan ya? Pasti gitu kan? Mau itu cepat mau lambat juga sama aja, waktunya tetap segini. Makanya sama dengan gitu. Sama aja kayak kita cuacanya misalkan gini. Cuaca hari ini tidak panas. Cuaca hari ini lebih panas atau lebih dingin dari 1 derajat Celcius. Ya udah sama aja kan? Ya mau 1, mau itu panas mau dingin ya tetap 1 gitu. 1 derajat itu yang ngerasanya mau panas mau dingin sama aja gitu ya. Itu maksudnya gitu. Jadi lebih cepat lebih lambat logikanya ya sama aja berarti dong. Mau Sari itu ngelambat, mau Sari itu cepat, ya pasti sama-sama aja 1 menit gitu. Jadi di sini adalah sama dengan 1. Gitu deh. Setelah itu ngapain gitu ya? Kita mau cari waktu tercepat Sari sama waktu terlama katanya. Mana? Waktu tercepat Sari dan waktu terlambat. Maka di sini kita harus gunakan definisi. Yang pertama, waktu terlama dulu deh. Kalau waktu terlama, otomatis dia harus lebih dari ya. Lebih cepat, waktunya pasti selalu panjang gitu. Pasti kita pakai yang X-3 lebih dari sama dengan 0. Terlama, karena pasti ini lama. Pasti, semakin banyak waktu, semakin lama pengerjaan gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini berarti otomatis masih tetap X-3 sama dengan 1. Yang kita definisikan ininya aja. Kalau di persamaan. Kalau mutlaknya bentuknya cuma 1 begini. Tapi kalau mutlaknya dia lebih, itu kalian definisinya dibagi lagi. Kalau ini nggak usah, udah tinggal lihat yang X-3-nya ini. Ya udah, tinggal cari aja. Ini 1 negatif 3 pindah ruas jadi positif 4. X sama dengan X sama dengan 3, X sama dengan 4 gitu ya. Oh, waktu paling lama mengerjakan soal matematika 1 soal 4 menit katanya. Terus kalau misalkan waktu tercepat itu kan logikanya harus kurang dari kan? Kenapa? Semakin sedikitnya waktu, maka semakin cepat pengerjaan gitu kan ya? Logikanya gitu. Jadi soal aplikasi ini kita bermain logika matematika, atau kita harus berpikir secara rasionalis, atau realitanya seperti apa kayak gitu. Kalau ditanya waktu terlama, ya berarti yang paling banyak waktunya berarti waktu itu yang membuat si Sari lama gitu. Kalau tercepatnya berarti yang kurangnya gitu. Oke, berarti kalau kurang di definisi mutlak ini jadi apa? Min X-3 gitu ya, sama dengan 1. Udah deh, sederhanakan. Min X plus 3 sama dengan 1. Plus 3 pindah ruas, jadi 1 min 3. Min X sama dengan 1 min 3 min 2. Ya udah, X sama dengan 2. Oh, waktu tercepat Sari 2 menit. Jadi kita tulis aja. Jadi waktu
terlama Sari adalah 4 menit dan waktu tercepat Sari adalah 2 menit. Nah, begini. Jadi, waktu terlamanya 4 menit. Jadi, Sari mengerjakan satu soal matematika, waktu terlamanya dia ngerjain satu soal itu 4 menit. Paling cepatnya katanya 2 menit. Gitu ya. Masih gampang ini. Jadi, tips untuk mengerjakan soal aplikasi adalah kalian pahami betul benar-benar soalnya, apa sih yang dibicarain. Kalian cari aja kata-kata yang sama dulu. Misal, oh waktu rata-rata nih yang sering diomongin, berarti kita misalin si X-nya itu ya yang sering diomongin gitu. Ini logika, jadi main logikanya ya gitu. Kenapa saya bisa min 3 mengerjakan satu soal matematika 3 menit? Waktu rata-rata kan kita nggak tahu ya, manusia punya waktu rata-rata berbeda-beda. Kalau kita pakai 3 menit setiap soal, berarti waktu ini terus berkurang kan gitu. Jadi ini min 3. Karena waktu itu nggak ada yang negatif hasilnya, berarti ini kita mutlakan. Nah, sama dengan ini dari mana? Dari sini ya. Catatan waktu Sari lebih cepat atau lebih lambat 1 menit. Lebih cepat atau lebih lambat. Berarti sama aja dong, mau dia cepat mau dia lambat, ya udah sama-sama segitu nilainya gitu maksudnya. Logikanya gitu, sama aja gitu ibaratnya. Jadi 1 menit tulis 1. Yang ditanya apa? Waktu tercepat dan waktu terlama. Cari aja pakai definisi. Kalau waktu terlama, logikanya semakin banyak waktu, maka itulah waktu terlamanya gitu. Tapi kalau tercepat, kita harus memperpendek waktu atau mempersedikitkan waktu gitu. Maka definisinya kita menggunakan negatif. Jadi kita bermain logika seperti itu ya. Oke, ini untuk contoh soal yang pertama. Nah, tadi kan kita sudah membahas ternyata soal itu adalah soal persamaan nilai mutlak gitu ya, satu variabel. Gampang kan ya? Nah, jadi jangan menganggap matematika ini adalah hal yang memusingkan gitu ya. Oke, kita lanjut bagaimana kalau dia soalnya seperti ini. Jadi Tono sedang mengukur tegangan arus listrik untuk salah satu proyek tugas sekolahnya. Ternyata tegangan arus pada proyek Tono sebesar 20 volt. Tetapi gurunya minta katanya bahwa tegangan itu toleransinya atau bisa diterima oleh guru paling besar 10 volt. Nah, kelihatan ya bedanya ya. Perbedaan soal sebelumnya dengan yang sekarang gitu. Agar situasi tersebut mampu dipenuhi Tono, bagaimana nilai toleransi tegangan arus agar Tono mampu memenuhi syarat dari gurunya. Jadi kita bantu Tono nih ya. Kita temuin berapa tegangan arus yang bisa diterima oleh gurunya gitu dari proyek Tono. Nah, biar nggak pusing, langsung kita ke pembahasan soalnya ya. Nah, tadi udah disebutkan ya soalnya apa, jadi saya nggak usah baca lagi. Kita lihat apa bedanya dari soal yang pertama dengan soal yang kedua tadi, dengan soal yang kedua ini. Nah, sekarang kita cari kata-kata yang sering diomongin itu apa sih gitu ya. Di sini, tegangan arus listrik. Mana lagi yang ada tegangan arus? Ini 1 yang sering diomongin ya. 1. Tegangan arus lagi 2. Tegangan arus lagi 3. Lalu apa lagi? Tegangan arus lagi yang diomongin kan? Nah, tegangan arus. Artinya, kita definisikan dulu nih. Definisikan X atau Y. Terserah sih, mau X, mau Y, mau C, mau D, mau A, mau B gitu ya. Terserah, yang penting kalian benar mendefinisikannya. Jadi karena yang sering diomongin adalah tegangan arus nih, tiap kali tegangan arus gitu ya. Maka yang kita definisikan terlebih dahulu adalah tegangan arus. Gitu. Terus tegangan arus Tono katanya sebesar 20 volt katanya. Oke. Tegangan arus itu kan nggak mungkin negatif, maka kita buat mutlak dulu.
tegangan arus yang didapat tono itu 20 volt. Nah, tapi katanya ya, di sini gurunya ngasih tahu kalau toleransi atau boleh itu paling besar 10 volt. Ayo, paling besar 10 volt. Paling besar 10 volt. Berarti logikanya adalah arus si tono ini nggak boleh lebih dari 10 volt, alias harus kurang dari 10 volt. Jadi dia bisa kurang dari 10 volt, bisa pas 10 volt. Jadi di sini 10. Nah, tono kan 20 volt. Dia harus butuh berapa X supaya dia memenuhi ini? Berarti harus dikurang. Gitu ya. Itu maksudnya. Jadi kita bermain logika seperti itu gitu ya. Tadi coba kalian ulang lagi, kalian pause, kalian ulang, kalian pause gitu ya. Nah, seperti ini. Agar situasi tersebut mampu dipenuhi tono, tentukan nilai toleransi tegangan arus yang dapat. Oke, syarat dari gurunya tersebut. Jadi kita cari batasannya berapa sih agar si tono ini bisa mengumpulkan tugas dan tugasnya bisa diterima oleh gurunya. Nah, kalau dilihat-lihat begini bentuk apa nih? Bentuknya adalah Fx mutlak kurang dari sama dengan A. Ya enggak? Kalau bentuknya begini kita bisa apa kan? Kita jadikan min A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Betul enggak? Oke, kita akan lakukan ke sini ya. Jadi, saya tulis lagi X min 20 kurang dari sama dengan 10. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita jadikan bentuk yang begini. Berarti ini min 10 kurang dari sama dengan Fx ya ini ya, bukan X. Saya salah, maaf ya. Fx. Berarti Fx-nya siapa? X min 20 kurang dari sama dengan 10. Nah, karena kita di tengah ini cuma butuh X, maka kita tambah 20 setiap ruas. Kenapa? Supaya 20-nya hilang. Nih, jadi begini. Min 10 plus 20 kurang dari X min 20 plus 20 kurang dari 10 plus 20. Waduh, nggak kelihatan ya. Oke, ini kan min 20 tambah 20. Alias sama aja 20 kurang 20. Ini habis ya. Coret. Jadi sisanya adalah min 10 plus 20 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 30. 10 20. Nah, tinggal kita kurangkan saja gitu ya. Jadi ini 10 kurang dari X kurang dari sama dengan 30. Nah, jadi seperti ini ya, toleransi yang dapat dipenuhi tono. Untuk memenuhi syarat tersebut, tegangan arus yang harus dikurang tono itu antara 10 sampai 30 volt biar memenuhi ini gitu. Kita tulis ya. Jadi toleransi tegangan arus harus di antara 10 volt dan 30 volt. Gitu ya. Jadi si tono ini harus misalkan tegangan arus listrik tono ini harus dikurangkan, harus bernilai di antara 10 dan 30. Ini supaya dia nilainya kurang dari atau sama dengan 10 volt. Gitu ya. Simple ya. Jadi contoh persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak ini intinya adalah
carilah kata yang sering diomongin terlebih dahulu. Ya, kalau ini kan tadi tegangan arus, maka X-nya atau variabelnya kita namai atau kita kita tulis atau kita definisikan sebagai tegangan arus gitu. Nah, kenapa saya dapatnya kurang dari sama dengan 10? Jangan lihat ini dulu, tapi lihat ini. Kenapa? Di sini dia bilang, kalau misalkan proyek toleransi si Tono ini paling besar harus 10 volt, kata gurunya. Gurunya bilang, pokoknya paling besar 10 volt aja. Kalau misalkan katanya paling besar, berarti dia nggak boleh lebih dari 10 gitu. Makanya dia kurang dari. Terus paling besar 10 volt. 10 volt ini bisa kita tulis gitu. Jadi dia bisa kurang dari 10 atau sama dengan 10 gitu maksudnya ya. Nah, Tono itu dapat tegangan arusnya 20 volt. Supaya dia memenuhi ini, maka dia harus mengurangi tegangan arusnya gitu sebanyak 20 volt gitu ya. Itu maksudnya. Jadi kesimpulannya untuk materi kita kali ini ya, pertidaksamaan nilai mutlak dapat menggunakan beberapa cara ya. Yang pertama, kalau misalkan bentuknya seperti ini, kita pakai tanda pertidaksamaan yang antara atau yang fx kurang dari a atau fx lebih dari a kayak gitu ya. Itu. Yang kedua, kalau bentuknya seperti ini ya, jadi ada dua mutlak di dalam pertidaksamaan, kita bisa kuadratkan kedua ruas dengan cara yang sebelumnya. Yang ketiga, bentuk fx kurang dari gs, dan selanjutnya ini kita menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, intinya adalah soal aplikasi persamaan nilai mutlak, itu ciri kalimatnya begini. Lebih atau lebih misalkan, kurang atau kurang misalkan. Tapi yang sering kita lihat adalah lebih atau lebih, misalkan lebih dingin atau lebih panas gitu, lebih berat atau lebih ringan kayak gitu, dan lainnya. Maka dari itu sudah pasti itu persamaan nilai mutlak. Tapi kalau pertidaksamaan nilai mutlak, ciri soalnya seperti ini. Lebih dari bla bla bla, kurang dari bla 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 misalkan. Boleh lebih dari, kurang lebih dari, tidak boleh kurang dari kayak gitu ya. Tidak boleh lebih dari, paling besar, paling kecil, dan lain sebagainya. Sudah pasti itu adalah soal aplikasi pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi itu saja mungkin pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.